Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita mau memulai ibadah kita. Kita mau masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Kita mau menyembah Allah yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Yesus. Sejemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu ini dari awal. Saat indah ku berhadapan denganmu Tuhan. Diam dalam
menikmati kasih. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus untuk segala kebaikan dan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami berkumpul di tempat ini. Kami ingin memuji dan meninggikan nama-Mu. Kiranya Tuhan Kau boleh memberkati setiap jemaat yang datang, yang mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini, kami bisa merasakan kehadiran-Mu sehingga kami tidak kembali dengan sia-sia Tuhan. Tuhan berkati dan pakai kami semua yang melayani. Kiranya Tuhan kami boleh melayani untuk memuliakan nama-Mu dan nama-Mu saja yang kami tinggikan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar penyembahan dan pujian kami boleh layak di hadapan-Mu dan dapat berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, seberapapun kita yang ada hari ini, saya rindu jemaat Tuhan. Kita mau datang untuk memuji Tuhan, kita mau datang untuk meninggikan Tuhan. Kami datang bawa pujian Tuhan. Dengan segenap hati kami akan mengangkat pujian ini. Karena kami mau datang untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Oh,
bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria. Sama-sama. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, puji Dia. Gloria, puji Dia. Gloria. Haleluya, haleluya. Semuanya masih semangat memuji Tuhan. Kita mau angkat satu lagu. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Semuanya ya, sama-sama katakan. Pujilah namamu Tuhan, Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. terpujilah namamu Tuhan, Terpujilah namamu Tuhan, namamu Tuhan. dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Teriakan Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Nyanyikan lagu ini dari awal. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib. Terpujilah namamu Tuhan, Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami satu nyatakan. katakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, 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 oh.
dunia dan memerintah untuk Raja. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah Kau Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu di tempat ini Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu menjamah hati kami Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh teramat baik dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau merasakan kasih-Mu di tempat ini Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sama-sama katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
kuasa. Mujizat terjadi di tempat ini. Kuasa-Mu dahsyat Tuhan. Terima kasih Yesus. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhi setiap hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami rasakan kuasa-Mu mengalir memenuhi kami. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas jamahan-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami berterima kasih atas setiap anugerah-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Hari ini kami boleh berkumpul Tuhan, kami sehat Tuhan. Ini adalah suatu anugerah bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas setiap hari-hari kami Tuhan. Setiap hari-hari yang penuh dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami sangat berterima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami datang, kami siap Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kau jamah hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran. Kau yang berkata melalui bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Agar setiap yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu hanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami juga mau memberikan korban persembahan. Besar kecil Tuhan yang memberkati, Tuhan melihat sesuai kerelaan hati kami. Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang membalas. Kami siap Tuhan pagi hari ini untuk menerima kebenaran firman-Mu dan kami juga siap untuk memberikan korban persembahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan saya undang untuk yang bertugas membawakan korban persembahan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih, ku rasakan kasih-Mu Tuhan,
kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Rasakan kasih-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, dan saya undang Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Beri pujian buat Tuhan kita ya. Para pelayan Tuhan boleh ambil tempat di bawah. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat kembali kita bertemu, beribadah, memuliakan nama Tuhan. Mari kita membuka Alkitab, kita membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi yang indah ini saya ambil dalam kitab Amsal pasal 22. Amsal 22 ayatnya yang keempat. Saudara siap diberkati Tuhan? Amin, saudara. Puji Tuhan. Ya. Begini bunyi firman Allah, sekali lagi Amsal pasal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saya ulang, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran itu hukuman dalam KBBI, tapi bukan hanya hukuman artinya. Ada dua arti ganjaran. Ganjaran yang kedua artinya hadiah. Saudara bisa buka kamus KBBI sekarang. Ganjaran itu hadiah. Sebagai balas jasa dapat hadiah. Jadi hadiah dalam kurung sebagai balasan atas jasa. Jadi kalau ganjaran dalam kalimat ini itu artinya apa? Hadiah. Haleluya.
Jadi saudara mau dapat hadiah, mungkin saudara tidak berulang tahun hari ini, tapi hadiah tetap mengalir buat hidup kita. Haleluya. Nah, hadiah itu adalah hadiah yang diberikan dan itu tidak sama seperti hadiah-hadiah yang pernah dijanjikan oleh dunia. Saudara pernah dapat SMS? Beberapa waktu lalu beberapa hari lalu, nanti apakah engkau kenal, saya lupa biar itu BNI ya. Sebutkan 4 jawaban ini, nanti dapat hadiah mobil. Wah, gampang sekali, cuma sebut 4 pertanyaan saudara. Atau Anda beruntung, nomormu mendapatkan hadiah 1 Kijang Innova terbaru saudara. Luar biasa saudara-saudara. Sesuatu yang mengejutkan. Tapi untuk kali ini, untuk siang ini atau pagi ini, mari kita lihat bentuk hadiah yang tidak seperti yang saudara pernah dapat di SMS atau di WhatsApp saudara atau di medsos saudara. Karena itu sebagian besar ya penipuan. Kalau ini bukan tipu-tipu saudara. Dan ini sebuah kepastian. Apa itu? Kita lihat ada 3 ganjaran yang diterima. 1, kekayaan. 2, kehormatan. Dan yang ketiga adalah apa? Kehidupan. Nah, mari saya ingin bahas dulu 3 bentuk hadiah ini. Yang saya bilang ini hadiah tidak sama seperti yang pernah dijanjikan orang. Pertama, kekayaan. Kalau kekayaan ini hanya sesuatu yang bersifat material, maka lihat, Kijang Innova pun diberikan oleh dunia. Tapi menurut saya yang dijadikan hadiah dalam hal ini bukan hanya persoalan kekayaan secara materi. Tapi apa yang disebut Alkitab tentang kekayaan yang sesungguhnya. Yang saya percaya itu tidak dapat diberi oleh dunia. Mari kita membaca Alkitab. Ini menurut saya kekayaan yang dimaksudkan dalam ayat ini. Efesus pasal 2 ayat 7. Saudara siang ada tamu, jadi saudara beruntung dengan khotbah ini. Kalau mau yang hadir siang juga dapat 2 kali khotbah yang berbeda. Oke, Efesus 2 ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita apa saudara? Kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi yang pertama yang dimaksudkan dengan kekayaan oleh Alkitab bukan materi. Haleluya. Tapi apa itu nih? Kekayaan kasih karunia. Dan itu disebut yang berlimpah-limpah. Yang banyak sekali. Yang luber saudara. Berlimpah-limpah. Apa yang berlimpah-limpah? Kasih karunia. Semua orang boleh kaya. Tapi enggak semua orang kaya mengalami kasih karunia. Kasih karunia adalah begini. Sesuatu yang kita tidak mampu lakukan. Sesuatu yang sudah tidak kita mampu temukan jalan keluarnya. Padahal kita punya finansial yang hebat. Tapi ternyata kekayaan kita tidak menjadi alasan untuk dapat keluar dari sebuah persoalan. Tiba-tiba engkau bisa keluar dari persoalan. Bukan karena kekayaanmu yang tolong saudara. Itu apa? Kasih karunia. Kasih karunia itu kan adalah sebuah pemberian Allah. Yang cuma kepada kita. Contoh seperti apa? Kekuatan yang kita dapat. Kesehatan yang kita terima. Kesehatan dan kekuatan yang kita terima ini bukan hasil dari kita makan makanan sehat saja. Haleluya. Tetapi kalau kita sehat dan kuat hari ini kasih karunia. Karena orang yang makan-makan terus dan makanannya sehat juga. Apakah orang yang sakit sekarang yang terbaring rumah sakit tidak makan-makan sehat?
Tapi kalau kita sehat ini karena kasih karunia. Haleluya. Kita undur satu pasal ayat pasal 1, ayat yang sama, ayat 7. Haleluya. Jadi kita akan mendapatkan kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dia akan tunjukkan kepada kita. Satu pasal ke belakang, pasal 1, ayatnya yang ke-7. Sebab di dalam Yesus, di dalam Dia. Di dalam siapa? Yesus. Oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Sama-sama menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dia bilang itu menurut kekayaan kasih karunia-Nya kita mendapat apa? Penebusan, pengampunan dosa. Haleluya. Nah, penebusan pengampunan dosa, tadi saya hanya bilang kesehatan dan kekuatan. Sekarang ke pengampunan dosa dan penebusan. Nggak bisa kita tebus dengan harta, dengan uang, dengan benda-benda berharga. Haleluya. Tetapi hanya dengan apa? Kasih karunia oleh darahnya. Jadi kita Bapak Ibu ini berkata Tuhan, kita akan dapat hadiah. Kekayaan kasih karunia. Kalau saudara kalah bersaing jadi kaya, saudara bersaing mengalami kasih karunia. Karena saya ulang, tidak semua orang punya banyak uang mengalami kasih karunia. Tapi orang yang mengalami kasih karunia, dialah orang yang kaya, sesungguhnya kaya. Haleluya. Itu hadiah pertama. Yang kedua apa? Dikatakan kehormatan. Kalau kehormatan yang kita terima ini itu hubungannya dengan jabatan, dengan pangkat, lalu orang yang punya jabatan dan pangkat lalu disebut terhormat, maka saya bilang ini standarnya biasa saja. Kenapa? Karena dunia bisa memberi penghargaan itu. Dunia bisa memberi. Saya kecil-kecil begini sedikitnya ada jabatan. Saudara. Di MD, ya saudara, saya sekretaris Mis Daerah. Sebentar jam 1 ada acara, saya harus jam 1 tapi jam 3 acaranya. Hari ulang tahun Kota Tangerang ke-29. Saya mewakili umat Kristiani Kota Tangerang untuk memberikan testimoni dalam acara itu. Acara itu harusnya hari tanggal 1 tapi dimajukan karena mengikuti schedule wakil presiden yang akan hadir hari itu. Ya, jadi begini-begini sebentar Wapres akan dengar suara saya. Tapi kehormatan tidak ada hubungannya dengan itu kalau kehormatan yang dimaksudkan sebagai hadiah Tuhan. Maka kehormatan apa itu? Kenapa kalau kehormatan yang dimaksudkan situ adalah pangkat jabatan, kasihan kita yang nggak ada pangkat, nggak ada jabatan. Kasihan kita yang kerjanya pekerjaan kecil, kita yang nggak pernah sekolah. Tapi dengar, ada hadiah kehormatan. Apa itu? Menurut saya kehormatan itu di sini. Galati pasal 4 ayatnya yang ke-6. Galati pasal 4 ayatnya yang ke-6. Haleluya. Bunyinya begini. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abah, ya Bapa. Ayat 7 dengar. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan apa? Anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah apa? Ahli-ahli waris oleh Allah. Kehormatan yang dimaksudkan adalah ketika Allah mengangkat kita menjadi anak Allah. Dan kita bukan hamba. Sebuah kehormatan kalau kita yang cicungu ini bisa memanggil Bapa di sorga. Ya Abah, ya Bapa. Dan dia yang maha dahsyat, maha hebat, maha kuasa ngelirik kita. Dan dia bilang, ya anakku, engkau anakku yang sesungguhnya. Dan saya mau bilang, itulah
kehormatan. Haleluya. Itu kehormatan. Jangan engkau kecil hati kalau engkau nggak punya jabatan apa-apa di dunia ini. Jangan engkau kecil hati kalau engkau nggak punya gelar satupun. Tapi dengar, ada gelar yang melebihi semua yang disandang oleh seantero dunia ini, seantero umat di dunia ini. Yaitu apa? Gelar anak Allah. Haleluya. Biar mereka punya pangkat, gelar berderet panjang seperti kereta api. Buat apa itu kalau dia berseru, Bapak gak kenal kita karena kita bukan anak kemalangan terbesar di dunia. Tapi seorang yang dapat berseru ya Abba. Lalu dia senang mendengar suara kita. Karena kita anak. Saya bilang itulah kehormatan. Haleluya. Itulah kehormatan. Itulah kehormatan. Apa dunia bisa beri ini? Enggak. Apa manusia bisa kasih ini? Tidak mungkin. Tapi hadiah ini hanya datang dari sorga. Untuk hidup saya dan hidup saudara. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Kehidupan. Kalau hidup yang dimaksudkan ini hanya seperti kita hidup, bernafas, bergerak. Kita enggak lebih dari orang-orang yang kenal Tuhan juga hidup, bernafas, bergerak. Haleluya. Tapi hidup apa yang sebenarnya yang Tuhan sedang maksudkan dalam kita? Tentang hidup ini yang menjadi hadiah bagi hidup kita. Galati pasal 6, 2a pasal ke depan. Ayat yang ke-8. Haleluya. Begini bunyi firman Allah. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai apa? Kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan apa? Menuai hidup yang kekal dari roh itu. Hadiah tentang kehidupan adalah kehidupan kekal. Haleluya. Hadiah tentang kehidupan adalah hidup kekal. Jadi bukan hidup yang sekedar bernafas, bergerak, beraktivitas. Karena orang gak kenal Yesus pun bisa hidup, bergerak, bernafas, dan beraktivitas. Jadi hadiah yang ketiga yang Allah beri kepada kita, sebagai ganjaran kepada kita, adalah kehidupan kekal. Mari saya jelaskan itu dari ayat ini. Barang siapa menabur dalam daging. Apa tuh daging? Tubuh maksudnya. Haleluya. Tubuh maksudnya. Waktu Allah pindahin kita dari budak jadi anak. Waktu Allah pindahin kita dari kehidupan berdosa menjadi hidup orang benar. Waktu Allah pindahin kita dari kegelapan kepada terang. Maka satu yang Allah rindukan, orang itu harus hidup di dalam roh. Haleluya. Amin saudara. Nanti kan sebentar terakhir kan kita mesti lihat. Hadiah ini siapa yang peroleh. Iya kan? Biar kita sudah senang-senang dengar hadiahnya. Tapi apakah kita penerima hadiah ini? Oke. Barang siapa menabur dalam roh. Menabur dalam ayat ini saya terjemahkan sebagai apa? Mengaplikasikan hidup. Siapa orang yang menjalani hidup? Dominan yang bergerak dalam dia adalah dagingnya. Maka itu kebinasaan. Makanya Allah bilang, siapa yang menabur dalam roh. Yang mengaktifkan roh dalam hidupnya. Praktek-praktek hidup yang dia bawa. Menunjukkan kehidupan roh. Dia hidup kekal. Mungkin yang mempraktekkan roh sudah mati. Yang dagingnya masih hidup. Orang yang praktek daging masih hidup sampai hari ini. Tapi hidup yang kekal tidak ada ukuran dari batas umur yang kita miliki. Kadang saya pikir saya sudah setengah abad. Kalau hitung-hitungan Alkitab Tuhan. Sota pendek tapi hidup. Tapi saya bersyukur karena hidup ini bukan persoalan berapa tahun saya mati kemudian.
Tapi ada hadiah yang gak pernah diberikan dunia. Dan itu adalah hidup yang kekal. Dan tempatnya itu bukan di bumi. Dan itu ada di kekekalan. Di dalam kerajaan surga. Dan bersama-sama dengan yang empunya kehidupan. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, 3 hadiah ini hadiah spektakuler dan harus dimiliki oleh orang percaya. Katakan amin, saudara. Kejar ini, saudara. Kejarin, dapati ini. Engkau jadi orang yang paling berbahagia, paling sukses. 3 hal itu saya ulang adalah apa? Dia mendapat kekayaan, kehormatan, kehidupan. Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Mau menerimanya? Beginilah orang-orang yang akan menerima itu. Haleluya. Orang-orang seperti apa yang menerima 3 perkara dahsyat ini, 3 hadiah hebat ini, dan inilah orangnya. Ayat pokok. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Siapa yang akan mendapatkan kekayaan yang sesungguhnya dari Tuhan, yaitu kekayaan kasih karunia? Siapa yang akan mendapatkan kehormatan ketika kita diberi penghargaan yang lebih besar yang gak dapat diberikan oleh dunia sebagai anak Allah? Dan siapa yang akan mendapatkan kehidupan kekal dan bukan hanya kehidupan sementara dunia? Yaitu orang yang pertama, rendah hati. Kedua dia apa? Takut Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut Tuhan. Hadiah bagi orang yang rendah hati dan takut Tuhan. Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Jadi untuk alami 3 hal ini, maka kita orang Kristen harus menempatkan diri di posisi ini. 1, dia harus rendah hati. Ada orang yang rendah hati menurut kita tapi sombong di mata Tuhan. Jadi memang sukar menilai seorang rendah hati, saudara. Tapi kita mesti tahu kepada siapa kita belajar. Haleluya. Mau dapat hadiah besar. Kalau engkau hanya pangku tangan, gak belajar untuk sampai rendah hati, mana mau dapat? Hadiah besar harus dibayar harga besar. Amin. Aduh. Matius pasal 11. Ayat yang ke-29, Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang, dengar ini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Engkau gak usah rasa terbeban hidup, sekalipun hidupmu kau jalani dengan memikul kuk, memikul beban. Mungkin ada beban keluarga, rumah tangga, anak, pekerjaan, studi. Tapi dengar, itu akan terus menjadi ringan waktu engkau sembari mikul kuk belajar sama Tuhan. Haleluya. Apa yang kita belajari dari Tuhan supaya beban kita ringan. Karena aku lemah lembut dan apa? Rendah hati dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Jadi orang-orang yang sekalipun pikulannya berat, kuknya besar, tapi dia akan dapat ketenangan. Kalau dia belajar kepada Tuhan, karena Tuhan itu apa? Pertama lemah lembut, kedua dia rendah hati. Karena konteksnya kita mau mengejar rendah hati, maka kita untuk ayat ini saya mau katakan, belajarlah kepada figur yang menawarkan diri, tidak pernah salah figurnya ini. Pribadinya. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus itu rendah hati. Rendah hati. Boleh enggak saudara jawab? Di mana saudara menemukan letak kerendahan hati Tuhan? Tuhan Yesus. Letak kerendahan hati Tuhan adalah begini. Ketika dia melepaskan semua haknya sebagai Allah yang 100%. Dan dia jadi budak, jadi manusia setara dengan kita. Itulah kerendahan hati.
Dia raja kekal, raja segala raja. Lalu dia turun menjadi rakyat jelata di tempat yang paling miskin. Di antara binatang dia lahir di sana. Di Bethlehem, di palungan. Itulah kerendahan hati. Jadi orang-orang rendah hati itu tidak mempertahankan haknya untuk dihormati. Waktu engkau petantang-petenteng dengan penghormatanmu sebagai manusia untuk dihormati, engkau sombong. Yesus yang adalah Allah merendahkannya hatinya. Haleluya, haleluya. Orang rendah hati itu mengutamakan yang lain ke depan, biar saya di belakang. Yakobus cerita begini, kalau engkau datang ke pesta duduklah yang paling belakang. Atau engkau datang dalam suatu acara, duduknya lah yang paling belakang. Nanti orang melihat bahwa engkau itu patut diberi penghormatan. Lalu orang itu memindahkan engkau ke depan sesuai dengan apa yang engkau sandang. Engkau rendah hati. Karena bukan engkau yang cari-cari hormat, tapi orang yang memberi engkau hormat. Ayat itu bilang daripada engkau datang langsung ke depan, lalu orang bilang sorry tolong duduk di paling belakang. Karena ini tempat duduk orang yang layak, yang lebih terhormat. Malu. Haleluya. Lalu karena hati Yesus apa kemudian? Dia mati di kayu salib. Haleluya. Dia turun lebih dalam. Tadi bukan hanya sebagai manusia dalam strata paling rendah, tapi dia turun sampai ke alam maut, ke dunia orang mati. Haleluya. Bukan main Tuhan kita itu ya. Sedangkan hidupnya aja. Dia gak pertahankan untuk hidup. Dia rendah hati. Tapi dia lakukan itu untuk apa? Untuk menyelamatkan saya dan saudara. Orang rendah hati adalah begini. Ketika itu sebuah perintah, dia gak mandang siapa dirinya. Yang dia lakukan adalah taat sama tuh perintah. Rendah hati gitu. Karena itu perintah Bapa kepada Yesus. Kita belajar dari Yesus. Maka sekalipun dia memiliki sifat ilahi Allah 100% dalam kehidupannya. Karena kita menganut iman tentang Yesus adalah dia adalah Allah 100%. Dia manusia 100%. Tapi dia meniadakan keilahiannya. Dia turun ke dunia orang mati. Demi apa? Saya dan saudara. Dan dia menunjukkan hati dengan apa? Mentaati Bapa di surga. Maka saya menyimpulkan. Orang-orang rendah hati itu orang-orang yang mau dipimpin. Mau diatur. Artinya dia tunduk kepada aturan. Tunduk kepada perintah. Haleluya. Itu rendah hati. Haleluya. Rendah hati dan kebalikannya sombong. Itu sombong bukan karena dia sudah punya mobil baru, rumah mewah. Sombong sekali. Enggak, bukan itu. Rendah hati kalau kamu taat dengar-dengaran itu rendah hati. Haleluya. Haleluya. Dan Tuhan gak pernah tidak memberkati orang rendah hati. Kan ini rumusnya. Siapa yang merendahkan diri, merendahkan hatinya, dialah yang Tuhan angkat. Tuhan bilang sama ibu yang mempertanyakan tentang anaknya nanti kalau di sorga. Tuhan, kalau di sorga nanti izinkan anak saya ada 2. Satu di sebelah kiri, satu sebelah kanan. Apa Tuhan bilang? Kalau engkau gak jadi pelayan, jadi hamba, engkau gak akan pernah diangkat. Haleluya. Orang rendah hati itu menempatkan dirinya di hadapan Tuhan. Siapa saya Tuhan? Amin. Dan saya percaya orang-orang rendah hati rumusnya gak pernah salah. Pasti Tuhan angkat. Pasti Tuhan angkat. Makanya saudara-saudara kamu diangkat Tuhan. Rendah hatilah saudara. Gak usah membalas. Aduh, membiarkan hati kita ini menerima kenyataan. Memang orang rendah hati kadang disebut bodoh karena mengalah saja. Saudara. Mengalah karena membiarkan Tuhan bekerja dalam setiap proses kehidupan kita. Rendah hati itu saudara. Amin. Haleluya saudara. Puji Tuhan. Jadi kita masih belajar kepada Yesus karena Yesus rendah hati. Dia menempatkan diri lebih rendah. Dia mau diatur sama Bapa di sorga. Maka kita pun kalau jadi jemaat mentaklukkan diri kepada firman Tuhan. Kita rendah hati.
Haleluya. Kalau saudara terlalu sibuk dan mengabaikan perintah, saya pertanyakan kerendahan hati saudara. Karena rendah hati sedangkan mati, Yesus kerjakan. Haleluya. Sedangkan menderita, dia tidak meninggalkan perintah. Oke. Yang kedua adalah apa? Takut Tuhan. Mari kita baca dulu takut Tuhan itu Amsal 8 ayat 13. Ini sebagai definisi aja, takut Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada sombong, kecongkakan, tingkah laku jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi secara sederhana, orang takut Tuhan itu membenci kejahatan. Atau dengan kata lain, orang yang takut Tuhan menempatkan diri untuk tidak berbuat kejahatan. Haleluya. Dia selalu menghindar kepada peluang-peluang berbuat jahat. Tuhan bilang gak pantas kalau engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Maka waktu kita dijahati, kita ada peluang untuk membalas kejahatan. Tapi kita terus keluar dari zona itu. Saya gak mau membalas. Itu takut Tuhan. Haleluya. Takut Tuhan adalah mensibukkan diri untuk terus menghindari hal-hal yang Tuhan bilang jangan. Karena itu perintah negatifnya begitu, jangan. Perintah positifnya lakukanlah ini. Dan jangan bikin ini. Lakukan ini, jangan bikin ini. Apa yang Tuhan bilang jangan, kita menghindari diri dari hal itu. Itu takut Tuhan. Haleluya. Gitu saudara. Begitu. Jadi waktu Tuhan ajar kita takut Tuhan, maka kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berpikir panjang. Ketika memang ada tawaran-tawaran untuk berbuat salah, sekalipun itu menghasilkan keuntungan yang besar, tapi itu takut Tuhan. Haleluya. Oke. Apa hubungan dua hal ini? Karena rendah hati, ganjaran kerendahan hati dan takut Tuhan adalah apa? Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Kenapa nggak ditambah lain lagi? Ganjaran, rendah hati, takut Tuhan. Atau kenapa cuma dua ini gitu loh saudara? Ya, kan bisa ditambah yang lain saudara. Untuk menjadi alasan mengalami hadiah ini, mendapatkan hadiah ini. Oke, karena cuma dua ini saya coba mencari korelasinya takut Tuhan dan rendah hati. Rendah hati dan takut Tuhan. Nah, terakhir ya penutup ini. Supaya kita tahu, oh begini ternyata hubungannya. Kenapa Amsal 8:13 cuma menaruh dua. Takut Tuhan dan rendah hati lalu dapat hadiah. Kenapa yang lain tidak begitu. Siapa tahu takut Tuhan, beribadah, rendah hati, dan sebagainya. Tapi cuma dua. Oke, ayat terakhir. Ayat terakhir kita baca Amsal 28 ayat 14. Amsal 28 ayat 14. Oke. Ya, terakhir ini ya. Berbahagialah. Mau berbahagia? Orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Nah, terjawab ini. Kebahagiaan yang diperoleh dari takut Tuhan itu tadi. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kaya hormat hidup, kekayaan, kehormatan, kehidupan. Pasti berbahagia. Belum di situ. Takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Coba lihat ayat ini membandingkan sebuah nilai kebahagiaan hidup dan suatu keadaan malapetaka dari hidup orang. Haleluya, perhatikan saya ulang. Jadi ada kebahagiaan dan malapetaka. Kenapa? Coba lihat, karena orang itu kalau dia takut Tuhan bahagia. Lawannya adalah kalau orang itu keras hati. Itu hubungannya. Saya bilang orang rendah hati itu, lembut hati itu yang mau diajar. Saya tiba-tiba ingat. Ketika bahasa rendah hati itu diilustrasikan seperti Pak Onatus cerita itu seperti spons.
Tahu SpongeBob? SpongeBob? Hah? Itu udah spon toh. Dia kalau kena air dia apa? Menyerap air. Gitu kan. Tapi coba kalau saudara ramas dia cepat keluar air. Saya ingat sekali. Arti rendah hati itu seperti begitu. Dia kalau dengar firman, tangkap dia. Haleluya. Waktu ada tekanan press dalam hidupnya, ada sesuatu yang menekan hidupnya. Yang keluar dari dia adalah firman yang pernah ditangkap. Itu orang rendah hati. Jadi dia sekalipun dalam tekanan, dalam aniaya, yang keluar dari dia adalah apa yang dia terima. Makanya dipertanyakan orang-orang yang dengar firman Tuhan, tapi ketika ada tekanan yang keluar adalah hal yang lain. Orang rendah hati itu adalah mentaklukkan hidup kepada firman dan hidupnya dipenuhi firman Allah. Apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, sebuah kepahitan hidup yang keluar, yang dia lahirkan, respon-respon hidupnya adalah firman yang didengar. Haleluya. Lihat. Orang yang mengeraskan hati. Jadi ini tidak mungkin ada orang yang takut Tuhan lalu dia tidak takut Tuhan ya. Tidak takut Tuhan lalu dia rendah hati. Tidak mungkin. Orang-orang yang gak takut Tuhan biasanya sombong. Itu hubungannya. Karena apa? Yang takut Tuhan dan yang tidak mengeraskan hati. Yang melembut hati. Yang mau menerima firman. Apa yang Tuhan ajar kepada dia menerima hal itu. Dan apapun yang dia alami dalam tekanan, dia mengeluarkan firman. Dia takut Tuhan. Haleluya. Dia terus menjaga hidupnya supaya selalu berkenan kepada Tuhan. Makanya saya ulang, orang-orang yang takut Tuhan pasti akan hidup dalam kerenan hati. Orang yang takut Tuhan pasti hidup dengan firman yang dia terima. Sebagai apa? Sebagai acuan bahwa dia tidak boleh ada di tempat di mana yang Tuhan larang untuk dia. Maka orang-orang seperti ini adalah orang yang mengalami kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Mari pelayan Tuhan, maju ke depan. Saya ulang, saudara kejar hal ini, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dengan cara adalah apa? Rendah hati. Jadi dan takut Tuhan. Jadi kalau ini saya hubungkan dengan khotbah 2 kali minggu saudara, yang masih berfokus kepada firman hidup yang berpadan, dengar firman dan menjadi pelaku, maka hidup kita terputar di situ. Bahwa orang-orang yang menghargai firman, dia pasti akan hidup dalam kerenan hati. Orang yang menghargai itu firman adalah orang yang menempatkan dirinya jauh dari setiap larangan-larangan Tuhan. Maka yang terjadi dalam kehidupannya, dia akan mengalami apa? Kehormatan, kekayaan, dan kehidupan. Mari kita berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Apakah aku sungguh mengasihi-Mu? Biar kami hidup dengan hati yang selalu takut akan Tuhan. Dengan hati yang tidak dikeraskan. Dengan setiap kali dapat teguran kita malah menundukkan diri. Menundukkan hati, menundukkan kepala. Oh iya Tuhan, aku salah, aku keliru. Daud pernah salah, Daud berbuat dosa yang besar. Dia, dosa yang bertumpuk-tumpuk. Dia memfitnah, dia berzina, dia membunuh, dia mengatur strategi jahat. Tapi ketika Tuhan menemplak dia menggoyangkan bajunya. Dia turun sederajat dengan debu-debu. Dan dia bilang, inilah aku Tuhan. Biarlah aku jatuh di dalam tangan-Mu. Artinya hukumlah saya Tuhan. Dia rendah hati, dia gak membela diri. Orang rendah hati kalau ditegur, dia menerima kenyataan ini. Apalagi yang menegurnya adalah firman Tuhan. Saudara, pulang dan nikmati ini. Nikmati hadiah-hadiah ini. Nikmati apa yang dunia tidak bisa beri. Terima kasih buat firman. Selidiki aku dan lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang maha tahu.
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku hidup? Apakah ku mengasihi Tuhan dengan menjaga diri kami dari setiap larangan Tuhan, dan hidup melahirkan firman, menaklukkan diri kepada setiap perintah, mau belajar kepada Tuhan yang melepaskan penghormatan secara manusia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Sebelum kita kembali, saya mengundang siapa yang ingin bantu doa. Kau yang mengembalikan milik Tuhan datang dengan iman. Nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Katakan kepada Tuhan, ini hidup kami Tuhan, selidiki kami. Dan saat mana kami Kau dapati kami hidup berseberangan dengan setiap perintah-Mu, inilah kami, tegur kami dan ubah kami ya Bapa. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku. Taruh berkat di tangan hamba-Mu, memberkati mereka yang datang dengan iman. Dan inilah berkat yang Kau terima. Terima menjadi kekuatan bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keluarga yang hebat, keluarga yang menaklukkan hidup kepada setiap firman. Dan Allah tidak pernah membiarkanmu mengalami, karena Engkau akan terus dipakai menjadi kekayaan, kehormatan, dan kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus. Berjalan dalam kemuliaan Tuhan, dan setiap janjinya ya dan amin bagi hidupmu. Kau tak pernah semua pekerjaan-pekerjaanmu, Tuhan di sana mendatangkan kebaikan bagi hidupmu. Berjuang kemuliaan sampai akhirnya Kau dapat. Berjalan dalam kemuliaan kekuatan Tuhan, dan bertahu Kau setia. Kekayaan, kehormatan, kehidupan, dan inilah janji Kau tidak akan pernah ditinggalkan yang tak pernah habis di hidupku. Terima janji bagimu dalam nama berjuang sampai akhirnya kehidupan jadi bagianmu. Engkau dan keluarga rumah tanggamu dan anak-anakmu mulai hari ini di hari-hari hidupmu sampai hari kemudian. Terima janji kebaikan-Mu, Tuhan balaskan kepadamu yang tak pernah habis di hidupku. Anak muda hari esok ada pasti berjuang sampai akhirnya Kau dapat kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Inilah anugerah besar membawa hidupmu kepada kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku.
gak pernah tanggung-tanggung memberikan hadiah yang gak pernah dunia bisa beri buat hidup kita. Sebuah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan yang tiada tara, yang dunia gak bisa ngimbangin. Untuk itu diberi kepada kita, dan hanya Dia yang bisa memberikannya kepada kita. Itu sebabnya saya mau katakan, tetap setia. Tuhan pilih mereka yang hadir hari ini, biar mereka hidup dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan, sehingga mereka pulang membawa kekuatan besar dari ibadah ini. Setiap telinga yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat berkat yang Kau curahkan buat kami hari ini. Sebuah berkat-berkat rohani yang memberikan kami kekuatan baru. Sebentar mereka pulang setelah negeri perjalanan tiba dengan selamat di rumah masing-masing. Segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi Tuhan. Berkati ibadah kedua kami, kumpulkan jemaat Tuhan untuk bersama-sama kami beribadah memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa mengakhiri ibadah ini. Dan akhirnya kami angkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Dengan iman berjalanlah pulang membawa berkat-berkat, membawa anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, kemurahan, kesetiaan, sukacita, dan penghiburan serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, terus menyertai kita yang tetap setia, tetap taat, takut Tuhan, dan hidup dalam kerendahan hati. Dari sekarang, besok, dan sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Ucap syukur kami sudah berdoa. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi-Nya selamanya, bagi-Nya selamanya, bagi-Nya selama-lamanya. Amin. Beri pujian buat Allah kita. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita.